Guys, welcome back my channel, di channel YouTube aku Mbak Pak. Jangan lupa ya, yang belum subscribe tinggal di subscribe, bunyiin tanda loncengnya guys, supaya kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel YouTube aku. Oke, kali ini aku mau ngebawain cerita tentang 6 mitos cerita horor versi gunung. Jadi ada 6 mitos horor, cerita horor yang mistis di gunung-gunung angker yang jadi favorit para pendaki. Gunung apa aja sih yang ada di cerita ini? Simak videonya ya. Kawasan alam di sekitar jalur pendaki gunung ternyata tak hanya menawarkan pemandangan indah, namun ada pula mitos horor dan cerita mistis yang beredar. Uniknya, meski dikenal angker, sejumlah gunung ini jadi favorit para pendaki. Jadi walaupun terkenal angker, tapi para pendaki ini malah suka dan termasuk favorit dari para gunung yang pendaki ya. Mitos horor dan cerita mistis di gunung merupakan sebuah kisah yang biasanya dikenalkan oleh warga setempat kepada sejumlah kelompok yang ingin mendaki. Jadi para warga itu menceritakan dulu asal mulanya atau cerita-cerita mistis yang ada di gunung itu sebelum pendaki itu tadi mendaki. Jadi biar nggak ada apapun yang dilanggar para pendaki itu ya. Ada pula cerita mistis ini berkembang di kalangan para pendaki berdasarkan pengalaman yang ia rasakan ketika aktivitas di gunung. Tak heran jika banyak saluran YouTube yang kerap membahas seputar mitos dan cerita yang ada di gunung. Jadi itu semua YouTube itu juga sering membahas cerita yang mitos yang ada di gunung ya. Setiap gunung di Indonesia tentunya memiliki cerita mistis dan mitos masing-masing. Pasalnya, cerita rakyat yang belum tentu kebenarannya ini telah menjadi budaya rakyat setempat dan telah diceritakan secara turun-temurun. Jadi orang-orang dulu tuh pernah mengalami kejadian mistis di gunung-gunung dan itu pun diceritakan turun-temurun kepada anak cucunya. Bagi yang pernah mendaki, pasti tak asing dengan mitos-mitos semacam ini. Sebab ketika mendaki rasanya cerita horor dan mistis memang kerap jadi pembahasan yang menarik di kalangan pendaki. Meski begitu, banyak pula yang menilai bahwa mitos-mitos ini sengaja dibuat oleh para leluhur agar manusia menjaga kelestarian alam, terutama di sekitar gunung. Jadi itu sepertinya mitos ini tuh dibuat para leluhur supaya manusia-manusia ini tuh menjaga kelestarian di alam, terutama di gunung. Kalau menurutku sih kayaknya nggak mungkin lah ya dibuat-buat. Mesti tuh kalau cerita zaman dulu tuh pasti ada gitu ceritanya. Yang pertama adalah mitos dan cerita horor di Gunung Salak. Nah, siapa yang pernah mendaki di Gunung Salak? Gunung ini terletak di Jawa Barat. Ternyata tidak punya hubungan dengan buah salak. Salak yang dimaksud adalah salaka yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berarti perak. Berarti seperti Gunung Perak ya. Jadi Gunung Perak, Gunung Salak itu. Masyarakat setempat, terutama masyarakat Sunda, mempercayai Gunung Salak sebagai salah satu gunung yang suci. Jadi masyarakat Sunda itu mempercayai kalau Gunung Salak itu sebagai kawasan gunung yang suci. Gunung ini menjadi tempat menghilangnya pendiri kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi, serta bersemayam para bantara dari Kayangan. Jadi itu hutan Gunung Salak ini termasuk gunung yang penuh misteri karena banyak pendiri-pendiri kerajaan di Pajajaran, Prabu Siliwangi itu menghilang di situ. Beberapa kejadian menyeramkan kerap terjadi di sana. Salah satunya lokasi jatuhnya pesawat Sukhoi yang menewaskan 45 orang pada 2012 silam. Selain itu terdapat cerita wanita tua penunggu tebing jeritan minta tolong dari area jatuhnya pesawat Sukhoi. Jadi pesawat Sukhoi terjatuh di tahun 2012 itu, terjatuhnya itu di Gunung Salak ya. Jadi itu
mitosnya itu ada seorang wanita tua yang penunggu tebing. Itu pasti tuh seperti ada cerita katanya tuh minta tolong gitu ya. Oke, yang kedua adalah mitos dan cerita Gunung Merapi. Gunung yang dikenal sebagai gunung erupsi ini berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta. Selain dikenal tingkat erupsinya, banyak pula yang beredar kisah mistis di tanah akrab dengan Keraton Mataram. Kabarnya, sebelum mencapai puncak gunung, kamu harus melewati daerah bebatuan dan berpasir yang dikenal dengan nama Pasar Bubrah. Jadi kalian sebelum mencapai puncak, kalian harus melewati daerah yang bebatuan dan berpasir yang dikenal dengan nama Pasar Bubrah ya. Mitos dan cerita masyarakat setempat mempercayai lokasi ini sebagai tempat yang paling angker. Tak sedikit pula para pendaki yang merasa diganggu roh halus di sini. Gangguannya berupa sebuah ilusi yang seakan-akan membuat korban berada di pasar yang sesungguhnya. Jadi korban ini, pendaki ini tuh seperti berhalusinasi ya, seperti berada di sebuah pasar, padahal itu cuma halusinasi aja. Terdapat juga cerita Nyai Gadung Melati yang kerap menampakkan diri di salah satu gerbang utama menuju puncak Merapi. Sosok perempuan ini dikenal sebagai pemimpin pasukan gaib dan Keraton Merapi. Kejadian yang sempat viral adalah ketika salah satu pendaki yang bernama Eri Yunanto terpeleset jatuh ke kawah Merapi. Kejadian tersebut dianggap beberapa orang yang tidak wajar sebab di sana berdiri tebing keramat bernama Puncak Garuda. Yang ketiga adalah mitos dan cerita Gunung Lawu. Nah, Gunung Lawu ini yang dulu si pendaki yang namanya Alfi ini menghilang di Gunung Lawu ini ya, di pasar setan kalau nggak salah ya hilangnya. Gunung tertinggi ke-76 ini berada di antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi Gunung Lawu ini terdapat di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di kalangan para pendaki, Gunung Lawu dikenal sebagai salah satu gunung angker di Pulau Jawa. Jadi ini ada di Jawa ya guys. Kehadiran pasar setan di jalur Candi Cetong menjadi cerita yang kerap diperbincangkan warga sekitar dan para pendaki. Konon, ketika lewat lokasi ini, pendaki akan diganggu dengan suara-suara keramaian pasar. Seperti ada di pasar, padahal itu sepi ya. Namanya aja juga pasar setan. Di gunung ini merupakan lokasi Prabu Brawijaya V sebagai raja terakhir dari kerajaan Majapahit melakukan moksa. Jadi Prabu Brawijaya kelima itu melakukan moksa itu di Gunung Lawu. Sang Prabu melakukan ritual tersebut setelah salah satu anaknya Raden Fata yang kelak mendirikan kerajaan Demak memeluk agama Islam. Kejadian dan cerita mistis yang sempat viral di sini adalah kehilangan seorang pendaki bernama Alfi Kurniawan yang hingga saat ini belum ditemukan. Jadi si Alfi ini ya hilang di Gunung Lawu, tepatnya sepertinya di pasar setan. Karena berdasarkan mitos-mitos, berdasarkan pendapat orang-orang pinter, Alfi ini sepertinya dia tuh kurang menjaga etika dalam berpendaki ya. Dia mungkin pecicilan, ngomongnya jorok atau kasar. Jadi kan kita kalau masuk ke suatu hutan atau gunung itu pasti banyak penunggunya ya. Jadi kalian tuh harus menjaga kesopanan kalian supaya kalian tuh nggak terjadi seperti ini gitu ya. Oke, cerita yang keempat adalah mitos dan cerita horor Gunung Slamet. Dalam masyarakat Sunda, gunung ini kerap disebut sebagai Gunung Agung. Namun jika menilik arti katanya diambil dari kata selamat. Sesuai dengan artinya, masyarakat sekitar mempercayai gunung ini membawa selamat berupa keberkahan, keselamatan, dan ketentraman. Meskipun
Meski begitu, dikenal juga sebagai Gunung Angker. Gunung Slamet ini juga dikenal sebagai Gunung Angker ya. Oleh sebab itu, sebagian orang kerap ke sini untuk melakukan ritual dengan makhluk gaib alias pesugihan. Jadi Gunung Slamet ini juga sebagai buat pesugihan juga, ritual. Masyarakat sekitar mempercayai ramalan Jayabaya tentang Pulau Jawa yang akan terbelah jika gunung ini meletus. Jadi itu ramalannya Jayabaya itu ada ya, ramalannya jika Gunung Slamet ini meletus maka Pulau Jawa ini akan terbelah, karena gunung ini tuh gunung yang besar dan tertinggi juga, keberapa gitu ya kalau nggak salah. Mitos yang dipercaya di Gunung Slamet terdapat makhluk kerdil yang terdapat di jalur pendaki Guci. Jadi itu ceritanya dulu di Gunung Slamet itu ada makhluk kerdil yang mendaki, yang dia tersesat mencari makan. Jadi dia tuh ceritanya tuh mencari makan di situ orang kerdil. Jadi dia tuh menyembunyikan diri dari para pendaki. Ceritanya konon kalau pendaki itu berada di kawasan jalur Guci yang mendirikan tenda dan menyediakan makanan, itu pasti secara nggak langsung tanpa sepengetahuan pendaki itu tadi, si manusia kerdil itu tadi memakan dari yang pendaki itu bawa makanan, seperti itu katanya ya. Dan si kerdil ini tuh sangat usil ya, jadi mengusil kepada para pendaki yang ke situ. Cerita yang kelima adalah mitos dan cerita horor Gunung Rinjani. Nah, Gunung Rinjani ini seperti nggak apa ya, seperti ceritanya, dan Rinjani ini seperti ceritanya tuh kayak nggak familiar gitu ya. Siapa yang tak kenal keindahan Gunung Rinjani di kawasan pendaki? Gunung ini dikenal sebagai salah satu gunung pemandangan indah yang mampu memanjakan mata. Kisah yang sering beredar adalah kisah tentang Dewi Anjani. Ia merupakan salah satu ratu jin penguasa Gunung Rinjani. Konon ia merupakan jin baik yang sangat dihormati. Bahkan semua jin di sekitar gunung tunduk padanya. Meskipun hanya mitos, Gunung Rinjani telah memakan puluhan korban jiwa. Beberapa antaranya adalah turis asing. Penyebab pun beragam, mulai dari tenggelam di danau, segara anak, hipotermia, hingga jatuh dari tebing. Jadi kalian tuh kalau mau mendaki gunung itu harus hati-hati ya guys. Oke, cerita yang keenam adalah mitos dan cerita Gunung Arjuna. Nah, ini yang Arjuna ada di ini kalian pasti dengan Gunung Arjuna ini udah namanya itu familiar banget ya. Pasti kalian tahu Gunung Arjuna. Gunung dengan ketinggian sekitar 3.339 meter di atas permukaan laut ini berada di wilayah Kabupaten Malang, Pasuruan. Jadi gunung ini berada di Jawa Timur. Ayo yang di Malang pasti tahu ya Gunung Arjuna. Pada masanya Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Singosari banyak meninggalkan peninggalan di sini. Jadi Gunung Arjuna ini terdapat peninggalan dari Kerajaan Singosari dan peninggalan Kerajaan Majapahit ya. Terdapat beberapa petilasan sepanjang jalur pendakian sehingga gunung ini sangat dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Jadi ada petilasan sepanjang jalur pendakian di Gunung Arjuna itu. Jadi kawasan itu tuh menjadi keramat buat para pendaki dan warga setempat. Konon gunung ini dijaga oleh beberapa tokoh adat, yaitu Eyang Antaboga, Eyang Abiyasa, Eyang Sekutram, Eyang Sakri, Eyang Semar, Eyang Srimakutarama, dan beberapa tokoh lainnya. Maaf ya jika menyebutkan salah kata ya, atau salah pembacaan dalam menyebutkan nama, mohon maaf. Selain dikenal terdapat beberapa peristiwa janggal
yang pada umumnya terjadi di gunung seperti Pasar Setan dan Suara Gamelan. Jadi di Gunung Lawu atau Gunung Arjuna ini pasti ada Pasar Setan dan Suara Gamelan. Suara itu tuh yang menyebabkan kalian diganggu makhluk yang ada di situ. Mungkin kalian etikanya, kelakuan kalian nggak sopan atau terlalu omongannya kasar gitu. Jadi kita tuh nggak boleh ya, jika memasuki hutan atau gunung kalian harus menjaga etika dan sifat, walaupun di situ tuh kayak nggak ada manusianya kayak gini tuh, tapi di situ tuh ada penunggunya. Pastikan kalian harus memiliki sopan santun ya. Selain dikenal, terdapat beberapa peristiwa janggal pada umumnya terjadi di Gunung Pasar Setan dan Suara Gamelan. Gunung Arjuna juga dikenal dengan mitos yang beredar berupa jumlah pendaki tidak boleh ganjil. Jadi yang mendaki di Gunung Arjuna itu nggak boleh ganjil. Jadi misalnya 3, 5, 7 atau 9 itu nggak boleh, harus ganjil, harus genap ya. Jadi nggak boleh ganjil, misalnya 2 atau 4 atau 6, jadi yang nggak ganjil. Karena dipercaya pendaki yang berjumlah ganjil maka akan digenapkan oleh makhluk gaib. Jadi mitosnya itu kalau kalian mendaki dengan jumlah yang ganjil, maka makhluk di situ akan menggenapkan kalian menjadi genap, akan digenapkan oleh makhluk situ. Misalnya kalian mendaki dengan 5 orang, nanti akan 6 orang digenapkan makhluk situ ya. Nah, itulah sederetan mitos dan cerita mistis di gunung, walaupun angker tetapi sangat disukai dan digemari para pendaki. Mitos yang menyelimuti beberapa gunung di Indonesia sesungguhnya jadi pengingat para pendaki harus selalu berhati-hati. Nah, buat kalian yang suka mendaki, kalian harus jaga kesopanan kalian walaupun di gunung, tetapi di gunung itu pasti juga ada penunggunya ya. Jadi kalian harus sopan, nggak boleh buang sampah sembarangan, harus doa, kalau bisa harus tanya atau konsultasi sama kuncennya dulu, kuncen yang ada di gunung situ. Oke guys, makasih ya yang udah ngikutin video aku terus. Jangan lupa ya buat kalian yang belum subscribe, di subscribe. See you, thank you.